Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat dan masih semangat ya? Oke, hari ini kita ketemu di pelajaran kearsipan. Materi apa hari ini yaitu pengolahan arsip. Materinya ada dua materi. Yang satu tentang pengancaman arsip, yang kedua kegiatan penyelamatan. Yang pertama adalah materi ancaman arsip. Yang pertama, kerusakan. Kerusakan arsip dapat disebabkan karena perang, bencana alam, atau akibat kecerobohan manusia. Bencana alam bisa saja gempa, banjir. Kalau kecerobohan manusia bisa jadi kebakaran atau salah menaruh tempat. Atau biasanya juga keteledoran, biasanya tertumpah air. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, hilang. Media magnetik atau optik dan tipe arsip lainnya dapat hilang karena dicuri, salah meletakkan penyimpanan, dan lain-lain. Media hilang ini sering terjadi juga ketika banyak dokumen dan kita lupa meletakkannya. Ada juga dokumen yang sangat penting dan contohnya rahasia perusahaan. Bisa hilang kalau dicuri. Yang ketiga adalah pemalsuan. Pemalsuan dapat dilakukan dengan mengubah informasi yang ada di dalamnya. Virus juga kejahatan pemalsuan arsip komputer. Pemalsuan dokumen. Biasanya atas namanya diganti atau kita edit. Biasanya kan ada yang beberapa dokumen yang diganti. Nah, itu tidak legal. Jadi itu termasuk pemalsuan. Dan kenapa kok virus juga kejahatan pemalsuan arsip? Dalam virus itu kan memasukkan suatu yang tidak sebenarnya buat arsip dan bisa merusak arsip. Karena itu dia sebagai pemalsu arsip. Dan yang keempat adalah penyingkapan. Penyingkapan arsip dapat disebabkan aktivitas spionis, penyadapan elektronik, atau dengan cara penyuapan. Penyadapan berarti bisa melalui telepon, disadap, atau dokumen yang ada di komputer itu disadap, jadi dikopi. Nah, penyuapan berarti meminta dokumen dengan mencari orang dalam atau orang perusahaannya. Materi kedua, kerusakan arsip menurut Sudarmayanti. Kerusakan arsip dibagi menjadi dua menurut Sudarmayanti. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kualitas tinta, kertas, bahan perekat yang bersentuhan dengan kertas. Dan yang kedua, faktor eksternal, lingkungan, sinar ruangan, debu, jamur, dan suhu ruangan. Jadi, kerusakan arsip itu tidak hanya terjadi ketika alam ataupun pencurian, tapi juga terdiri dari dua faktor ini. Yang pertama adalah faktor dari kualitas tinta, kertas, dokumen yang ada, dan faktor yang eksternal adalah penyimpanan, tempat penyimpanannya, dari suhu ruangan, terdapat jamur atau debu banyak atau tidak, dan lingkungannya sesuai atau tidak. Kegiatan penyelamatan. Nah, kalau tadi banyak beberapa kerusakan, nah sekarang kita selamatkan dokumen-dokumen itu agar tidak rusak. Jadi kita sudah tahu kerusakannya. Nah, kita sekarang cari tahu penyelamatnya ketika terjadi kerusakan yang tadi. Yang pertama adalah pengamatan, dan yang kedua perawatan. Pengamatan isi atau informasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan kartu individu pengguna arsip. Nah, salah satu pengguna arsip ini itu gunanya apa? Mengontrol siapa saja yang menggunakan dokumen itu, siapa saja yang boleh mendapatkan akses untuk mendapatkan dokumen itu.
Yang kedua, mengatur akses petugas kearsipan secara rinko atas basis tanggal atau jam. Nah, ketika tadi sudah dibagi atau sudah ada orang yang mengakses atau sudah ada di tujuan beberapa orang yang khusus mengakses, nah ini kita bagi lagi siapa saja yang menjaga di jam ini, atau biasa kita bagi menjadi shift. Nah, itu akan lebih mempermudah ketika nanti ada hilangnya nanti itu dikontrol jam berapa. Itu kan ada berarti dia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, memberi kode rahasia pada arsip. Untuk lebih aman lagi, kalau ketika arsip itu benar-benar sangat rahasia, dia menggunakan kode atau biasanya kita gunakan bunker ya. Bunker itu adalah tempat penyimpanan arsip yang ada kodenya yang terbuat dari besi. Nah, arsip kode ini yang tahu hanya khusus orang yang memang benar-benar bekerja di arsip. Jadi tidak banyak orang, hanya beberapa orang. Menjamin bahwa arsipnya dapat diketahui oleh petugas yang berhak dan menggunakan hak dikontrol dengan baik. Nah, menjamin bahwa arsip hanya dapat diketahui oleh petugas. Ketika tadi kita membagi-bagi siapa saja yang menjadi petugas, jam berapa saja, ini adalah menggunakan salah satu pengguna agar tidak terjadinya pencurian yang pertama. Yang kedua, penyadapan. Salah satunya itu karena apa? Bisa diketahui ketika nanti barang hilang atau arsip hilang, yang tersangkanya hanya pegawai itu. Karena apa? Tidak semua bisa mengakses. Menyusun prosedur tetap secara rinci dan detail. Ketika tadi sudah ada petugasnya yang khusus, sudah ada kode rahasia yang diketahui hanya oleh petugas arsip, dan sudah ada jaminan bahwa petugas tersebut memang hanya bertugas di situ. Menyusun prosedur penyimpanan dan pengambilan dokumen. Kenapa kita buat prosedur? Jadi gimana prosedur pertama, penyimpanan apa saja, biar kita tahu siapa yang mau meminjam, siapa yang mengambilkan, dan jam berapa itu. Ketika nanti ada masalah, ada kerusakan atau ada kehilangan, di situ bisa dilacak siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen tersebut. Contoh pengamatan fisik arsip. Yang pertama adalah penggunaan sistem keamanan penyimpanan arsip seperti pasangan alarm. Yang kedua, penggunaan bangunan kedap air atau penempatan arsip pada ketinggian yang bebas banjir. Biasanya kan kalau arsip itu ditempatkan di tempat yang tinggi atau di lemari arsip yang tinggi. Dan biasanya juga kalau kita memiliki gedungnya biasa arsip itu diletakkan di gedung, tidak di bawah dan tidak paling atas. Jadi dia di tengah-tengah. Kenapa? Dia menghindari dari air paling bawah. Yang ketiga, menggunakan struktur bangunan tahan gempa dan tempat tidak rawan bencana alam. Nah, ini bukan hanya struktur bangunan ya, kalau bangunan rata-rata seperti itu. Nah, ini biasanya adalah tempat penyimpanan arsip itu juga bisa. Jadi tidak bergantung pada bangunannya. Memang bangunan itu harus dibangun dengan kokoh agar tidak mudah hancur kalau ketika ada bencana. Dan kedua, tidak membuat dokumen itu rusak. Nah, kalau perusahaan kecil kan biasanya ditaruh di tempat yang sama. Nah, itu pilihan tempat arsip harus tahan bencana. Contohnya biasa menggunakan bunker. Bunker itu kan benar-benar ketat ya, maksudnya benar-benar besi yang tebal dan dikunci. Ketika kebakar ataupun kena air itu tidak bakal masuk. Nah, itu khusus surat rahasia. Kalau memang benar-benar dokumen atau arsip itu penting atau sangat penting. Penggunaan struktur bangunan dan ruangan tahan api serta dilengkapi alarm, alat pemadam kebakaran.
Selain tadi tahan dengan air, ini juga tahan api, dan di ruangan penyimpanan itu diusahakan ada yang namanya alat pemadam kebakaran. Jadi ketika nanti ada api, itu bisa digunakan dengan cepat. Ini adalah perawatannya. Yang pertama adalah penggunaan air conditioner. Dengan penggunaan AC, kelembapan dan kebersihan udara dalam ruangan dapat diatur dengan baik. Ketika ada ruangan tertutup, kalau tidak menggunakan AC dan tidak ada jendela, itu kan jendelanya ataupun ada jendela tapi tertutup, itu kan pasti nanti akan pengap ya. Jadi untuk dokumen pun juga akan lembab, nanti akan merusak dokumen. Jadi AC ini gunanya juga untuk merawat, bukan hanya untuk lingkungan udaranya dari pekerja, tapi gunanya juga untuk merawat arsip. Kedua, fumigasi, penyemprotan bahan kimia untuk mencegah serangga atau bakteri. Jadi serangga dan bakteri itu tidak hanya menyerang hama, menyerang makhluk hidup ya, tapi juga menyerang benda mati, yaitu arsip salah satunya. Tapi tidak semua serangga dan bakteri ya. Memang ada beberapa serangga dan bakteri yang khusus. Biasanya itu kalau kita lama-lama itu menjamur. Nah, kalau untuk arsip. Restorasi arsip. Restorasi adalah perbaiki arsip-arsip yang rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. Teknik restorasi ada dua. Nah, teknik restorasi ada dua. Yang pertama tradisional, yaitu dengan melapisi kertas handmade dan clip-on. Yang kedua laminasi, yaitu pekerjaan menutup arsip di antara dua lembar plastik. Yang sering kita pakai sekarang itu adalah laminasi. Apa sih yang dilaminasi? Kalau kita contohnya itu biasanya melaminasi ijazah. Ijazah itu kan dokumen penting buat kita. Nah, itu adalah salah satu perawatannya adalah melaminasi. Yang pertama juga biar kalau terkena air tidak cepat rusak. Yang kedua juga biar kalau tidak berjamur dan tidak digigit serangga. Mikrofilm. Mikrofilm adalah suatu proses fotografi di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang kecil dan mudah untuk menyimpan dan menggunakannya. Thank you for watching. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini sudah selesai, dan semoga hari ini pelajarannya kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan paham semua ya. Untuk yang sudah lihat materi dari video pertama sampai sekarang, tolong ya di komen dengan format ini: kelas, nomor absen, nama. Contohnya OTKP 2 11 Ica Harum Wijaya. Kenapa kok saya meminta komen? Karena saya ingin tahu siapa saja yang melihat video ini dan bisa sebagai nilai tambahan bahwa mereka aktif dalam pembelajaran kalian dari melihat video ini, selain dari tugas-tugas yang biasanya kalian kumpulkan. Tolong di komen agar saya tahu siapa saja yang melihat video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.